Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Hanan Wiyoko membawakan program dialog interaktif. Nah, pada malam hari ini kita akan mengangkat tema polemik Safir Mansion. Nah, sudah hadir di studio dua orang narasumber kita, lalu satu narasumber terhubung melalui sambungan video. Di studio sudah hadir ini konsumen atau pembeli dari perumahan Safir Mansion. Kita sapa beliau Bapak Hendy Wahyu Saputra. Selamat malam Pak Hendy. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sehat. Terima Sehat. kasih ya sudah hadir ini nanti mensuarakan keluhan yang dirasakan, yang dialami oleh beliau Pak Hendy. Lalu di studio sudah hadir ini pengamat masalah sosial. Iya. Juga beliau wartawan atau jurnalis. Iya, Mas Ana. Iya, kita sapa langsung Mas Robi Sofwan Amin. Apa kabar Mas Robi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Mas Sehat, Robi. iya. Kayaknya segeran ini, fresh. Iya dong. Terima kasih Mas Robi, ini nanti akan berpendapat bicara tentang sebagai seorang jurnalis dan pengamat masalah sosial di Banyumas. Yang ketiga, kita terhubung dengan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyumas dari Partai Golkar Dapil 2 Banyumas dengan Bapak Dr. Supangkat SHMH. Selamat malam Pak Pangkat. Selamat malam Mas Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pangkat, ini jauh-jauh di Kediri. Suara saya terdengar jelas ya Pak Pangkat? Alhamdulillah dengan jelas ini Mas Hanan. Salam juga buat rekan-rekan yang sudah ada di studio Satelit TV. Niatnya memang kalau saya nggak tahu saya ingin di situ biar bisa leluhas. Biar seru. Oke. Terima kasih Pak Pangkat, ini komitmennya untuk membantu masyarakat ini Banyumas yang sedang mengalami ya kesusahan. Nah, terima kasih Pak Pangkat, tetap standby Pak Pangkat, nanti kita berbincang sambungan jarak jauh. Nah, pemirsa, sebagai pengantar menyebut perumahan Safir Mansion ini salah satu perumahan dari Safir Group yang berada di Desa Karangrau, Kecamatan Sukaraja. Nah, untuk ancer-ancernya itu bundaran Air Mancur Berkoh, ambil ke arah selatan lalu di kiri jalan. Begitu ya Mas Hendy? Iya, Nah, harus. nah, pemirsa, kita ingin tahu sebetulnya ada masalah apa sih yang menimpa salah satu pembeli dan barangkali juga dialami oleh pembeli yang lain. Oke. Nah, apa sih masalah ini, munculnya seperti apa? Nanti silakan Mas Hendy menceritakan bagaimana awal mula masalah ini. Jadi gini Mas Hanan, terima kasih waktunya. Jadi awal mulanya itu tahun 2019 saya beli perumahan tersebut, perumahan Safir Mansion. Nah, kenapa saya tertarik di perumahan Safir Mansion? Ada marketingnya, namanya Mbak Gita itu menawarkan bahwa Safir Mansion ini kan salah satu perumahan yang punya developer yang cukup terbaik lah di Purwokerto, dan Safir Mansion itu dia menawarkan bahwa ini salah satu ikonnya perumahan Safir. Di antara Safir yang lain ini yang terbaik, Yang di Purwokerto itu yang terbaik. Akhirnya saya ngambil keputusan beli perumahan tersebut. Ya udah, saya ngambil dengan cara KPR di BRI. Karena memang saya itu dari 2009 itu udah cukup lama kerjasama dengan BRI, dalam saya ada usaha juga kan karena wira swasta. Ya, tinggal telepon aja marketingnya, Mas saya mau beli Safir Mansion, lewat Mas Dimas juga, tolong dibantu. Lancar semuanya, nggak ada masalah. Saya lancar, nggak ada masalah, pembiayaan dana semuanya. Tahun 2023, saya itu dipanggil kejaksaan. Kenapa itu dipanggil kejaksaan? Saya nggak tahu. Tahu-tahu saya disurati kejaksaan, ada masalah dengan perumahan Safir Mansion. Ya intinya saya disuruh menghadap kejaksaan, saya datang, saya dimintain keterangan. Ini kejaksaan Purwokerto ya, Mas. Ya, dimintai keterangan, bla bla semuanya sebagai konsumen. Habis itu setelah selesai dipanggil kejaksaan, saya kaget nih, kenapa ini kok saya dipanggil kejaksaan? Ya udahlah, saya tuh beli rumah di situ untuk investasi, Mas. Jadi nggak tak tempatin, sampai sekarang pun saya belum pernah ninggalin sehari pun di rumah tersebut gitu loh. Akhirnya saya coba tengok rumah gitu loh. Lalu berapa lama saya coba tengok rumah, sebelah kanan saya itu tetangga saya sebelah rumah menanyakan saya,
Pak Endi ya, iya gimana Pak? Terus Pak Endi saya mau tanya, sertifikatnya sudah keluar belum? IMB-nya sudah keluar belum? Nah, ketika tetangga nanya tersebut, saya bilang, waduh Pak, saya belum tahu. Karena saya belinya KPR, kredit gitu loh. Ya sudah, saya biar nanti jenengan cek sendiri. Kalau saya kan di bank, saya percaya sama Bank BRI. Karena BRI ya saya kira cukup perusahaan yang cukup bonafit kan, nggak mungkin dia lalai dalam hal yang lainnya. Nggak lama lagi saya main nengok lagi belakang rumah saya, ada gitu loh. Tanya juga sama saya tentang hal yang sama. Waduh, kaget ini. Wah, daripada saya menanya yang lain, saya coba datang ke BRI. Nah, intinya di situ. Saya coba datang ke BRI, paling sederhana, saya tanya pengajuan top up. Top up ini awalnya. Saya ketemu sama Mas Dimas. Mas Dimas, saya standingnya tinggal berapa? Saya top up, saya bilang gitu. Mau top up berapa? Atur aja, saya bilang kayak gitu. Intinya kayak itu aja. Nah, ternyata ketika top up, data saya ada lengkap semua nggak? Udah lengkap, aman semuanya. BCK aman semuanya. Berarti tahun November atau Desember 2023. Nah, ketika top up udah aman semuanya, diajukan. Katanya kalau KPR itu nggak bisa di kantor cabang sini, harus ke Kanwil. Jawabannya apa Mas? Apa itu? Di chattingan semua ada. Jawabannya tidak di ACC karena tidak ada IMB. Ya sudah. Saya nggak perlu lagi tanya kemana-mana. Saya udah punya bukti itu nggak ada IMB. Baru saya hubungin, datang ke beberapa kantor dinas dan lain semuanya, bahwa ternyata ada permasalahan disebut. Bahkan saya sudah mencoba komunikasi dengan ketua Re yang dulu, Mas Said juga, sudah komunikasi dengan Re yang sekarang, ada Mas Doni juga, saya minta tolong. Sebenarnya saya nggak sampai ramai gini gitu loh. Saya mencoba komunikasi, terus di bulan November 2024, pemerintah Banyumas dan developer mengadakan audiensi. Bulan Di apa tadi? November 2024 kalau nggak salah. Ada Pak Wahyu Edi sama Pak Taufik Rohman, Kabag Hukum ya kalau nggak salah itu. Ada warga sekitar 20-an dan ada developer, perwakilannya, tim legalnya itu namanya Mas Iqbal. Kesimpulan di situ, pemerintah minta waktu 3 bulan untuk mencari solusi. Oke, 3 bulan, kita sabar. Kebetulan awal Januari 2025 atau pertengahan saya lupa, saya jadi narasumber sama Pak PJ Iwan di Batu Raden. Saya ngobrol sama beliau menjawab, Mas Yendi, saya coba berusaha semaksimal mungkin karena masa jabatan saya itu sampai akhir Februari. Iya, Kalau sampai akhir Februari saya nggak bisa, ya monggo Mas Yendi, silahkan. Kalau mau laporan ke jalur hukum, monggo. Dan BRI pun juga ketemu saya juga, namanya Gige. Nah, Mas Gige saya tanya juga, kamu ini Mas, saya beli rumah akad bisa tanpa IMB. Kenapa top up nggak bisa? Nah, ini suatu hal yang aneh bagi saya. Kalau emang nggak ada IMB dari awal nggak usah akad dong, nggak bisa akad lah. Ini kok bisa terjadi seperti ini gitu loh. Berarti kan BRI ya maaf kata dalam tanda kutip sama developer membuat saya merasa ditipu toh dan lain semuanya. Lah BRI, wah ini urusan developer Mas, bukan urusan kami, seperti itu. Akhirnya saya bilang, ya kalau kayak gini saya laporkan ke pihak yang berwajib. Nah, si Mas Gigi bilang sama saya, BRI-nya, silahkan nggak apa-apa. Ya sudah, hanya 2 orang yang tak minta pendapat, istri dan ibu saya. Bismillah, lanjut. Ya sudah, langsung dilaporkan ya. 12 April saya melaporkan ke Polres. 12 Maret. 12 Maret saya melaporkan ke Polres. 3 yang saya laporkan. Mana aja? Developer, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Ya. Perbankan, Undang-Undang tentang tingkat hati-hatian perbankan tidak dijalankan, dan pemerintah pembiaran. Pengaduan saya 3 itu. Nah, 12 Maret saya laporan ke kepolisian dan beberapa warga, ada yang berikutnya nggak salah ikut melaporkan juga. 14 April kita ada audiensi. Nah, audiensi di Tabel Nen 14 April. Di situ ada pihak developer, terus kepala dinas hampir lengkap semuanya. Desa juga datang, perbankan juga banyak yang datang. Gitu. Di situ banyak hal yang terbuka. Oke. Nah, tahan dulu ini nanti Siap. hasil audiensi dan penyelesaian masalahnya. Oke. Ya.
Pak Pangkat masih standby ya, Mas Robi belum Iya, kebagian santai. sabar. Saya- Pemirsa, saya sampaikan dulu bahwa malam hari ini kita mengundang banyak pihak sebetulnya ini. Kami mengundang dari Pemkab diwakili Bapak Wahyu Setio Adi selaku Ketua Tim Penanganan Safir Mansion. Lalu legal dari Safir Group Bapak Iqbal Fani. Nah ini keduanya tidak bisa hadir, lalu juga belum bisa kami hubungi ini, belum bersedia. Dua-duanya ini harus saling mensyaratkan ini, Pemkab dan Safir harus bisa Ada bareng. apa? Itu nanti. Ada Pemirsa apa? tetap bersama kami Satelit TV Inyong Apple. The world is becoming more limitless, and global competition is becoming more accessible. But that doesn't mean compromising our essence and abandoning our cherished values. Instead, it's an opportunity to showcase the greatness of our diversity to the world. Globalization demands that we stay abreast of the latest scientific developments to meet the needs of our time and serve humanity. That is why we need to open our hearts, continue learning, and never be content in our quest to become individuals who are excellent, modern, and guided by Islamic values. With this spirit, we believe that achievements are inevitable and that they open up broader opportunities for continuous progress and being at the forefront. Surely on the path of change, we will face obstacles that we must overcome, demonstrating our ability to conquer them. Health, environment, economic development, and other areas in need of improvement. To what extent can we stride forward and contribute to supporting our nation? We simply need not hesitate to try, for today belongs to us. We will hold hands, collaborate, work shoulder to shoulder, and together achieve success. Because we are UMP. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog interaktif polemik Safir Mansion. Di studio sudah hadir dua orang narasumber, Bapak Wahyu Setio Adi ini sebagai konsumen, Hendi Wasaputra. maaf, Hendi Wahyu Saputra sebagai konsumen, lalu Mas Robi Sofwan Amin selaku pemerhati masalah sosial. Lalu Pak Wahyu Setio Adi yang kami rencanakan undang hadir maupun hubungi sedang ada tugas ke Semarang. Awalnya udah oke. Oke, awalnya sudah oke. Lalu Pak legal dari pengacara dari pihak Safir Group, Pak Iqbal Fani sedang kami upayakan untuk tersambung melalui sambungan video. Di sambungan juga ada Pak Supangkat, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyumas yang sedang berada di Kediri. Pak Pangkat standby ya Pak Pangkat? Oke, kita akan lanjut lagi ke Pak Hendi nih. Tadi sampai tanggal 14. Ya, 14 April itu kita ada audiensi di Table 9, itu ada pihak developer, ada hampir semua dari pemerintah daerah, itu ada hampir semua kepala dinas, terus perbankan juga ada, desa juga ada. Nah, dari kesimpulan tersebut, jadi intinya di
di situ saya sangat melihat bahwa ada kejanggalan-kejanggalan dari administrasi. Paling sederhana yang saya baca bahwa yang saya tahu karena dari pihak Diperkim itu dia menyampaikan bahwa kalau nggak salah ini 10 November 2018 Satplan sudah dicabut. 2018 ya. Oke, Yang nyabut Diperkim. Ya. Tapi satu beli rumah tahun 2019. Oke. Ya, sertifikatnya saya bawa ini, ada fotokopinya. Terus surat perjanjian saya dengan Safir Mason ada semuanya. Bunyi sertifikatnya pun juga buat saya aneh. Menawarkan saya rumah mewah, tapi tertulis di sertifikat rumah sederhana dan sangat sederhana. Oke. Dan tidak sesuai ya. Ya, terus apa itu di Satplan dicabut 2018. Kenapa ketika Satplan sudah dicabut, kenapa bisa menawarkan ke saya 2019? Lah, itu kan sudah bagi saya, maaf, tanda kutip ya, Bapak semuanya bisa menilai lah, seperti itu. Jadi, terus dari kesempatan itu juga, saya juga sempat datang ke BPN dan lain semuanya untuk menanyakan tentang status tanah itu semuanya. Kok sudah brosur apa semua itu juga ini ada semua nih, masih Safel ini di sini semuanya nih. Ini ada semuanya di sini nih. Brosurnya boleh tunjukkan ini? Boleh. Nah, ini. Ini brosur rumah sederhana ini. Safir Mason rumah sederhana seperti ini. Ya, ini ada bosnya semua ini. Bahwa perusahaan dengan legal yang apa ini mana nih? Legalitas layanan marketing dan legalitas terpercaya. Ada semuanya di sini. Terus sertifikat bunyinya karena 11 tanahnya pembangunan perumahan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana. RSS Plus. Ada semuanya di sini. Lah, terus ini juga ada perjanjian saya dengan pihak Safir bahwa harga tanah seperti ini, sertifikat hak milik atas jual notaris, surat izin mendirikan bangunan dengan catatan bahwa harga jual tanah dan bangunan tersebut sudah termasuk. Nah, sertifikat atau IMB lah. IMB ini sekarang nggak ada juga. Nah, ini yang bikin saya bahwa kalau tinggal di Safir Mason berarti saya tidak mendapatkan kepastian hukum. Itulah penting ini. yang bikin saya harus melaporkan ke pihak berwajib supaya saya mendapatkan kepastian hukum. Saya kira developer seperti ini yang pemerintah harus tegas. Di situ pun saya juga sudah bilang, Pak. Di tabelnya saya bilang, ada kekuatan besar apa sih sampai pemerintah, bahkan itu ada bujaksa juga, ada kejaksaan juga itu, tidak berani ngambil sikap yang tegas kepada Safir Mason. Karena saya tahu 2023 atau berapa, sempat dipasang pelang Satpol PP juga, gitu loh. Jadi sudah ada Satpol PP. Ya, pemerintah mungkin sudah melakukan tugasnya ya, cabut satpanya. Loh, satpanya dicabut tuh. Iya. Pelang Satpol PP sudah dipasang. Iya. Tapi kenapa Masih tetap bisa jualan. jual terus? Siap. Nah, tahan dulu, bentar. Kita coba hubungi Pak Pangkat. Selamat malam, Pak Pangkat. Oke. Pak Pangkat, selamat malam. Halo, Pak Pangkat. Pak Pangkat. Halo, Pak Pangkat. Di mute mungkin ya. Oh, Pak Pangkat belum tersambung ini, Mas Rofi. Halo, Pak Pangkat. Oke. Oke. Menyimak ya Pak Pangkat tadi apa yang menjadi akar masalah ini. Silahkan Pak Pangkat barangkali minta pendapat dan pandangan ini dari Pak Pangkat selaku anggota DPRD ya terkait masalah ini dan harapan agar tidak terulang ini pada pembeli maupun korban yang lain maupun di perumahan pengembang yang lain. Silahkan Pak Pangkat. Terima kasih atas kesempatannya dan juga ini prosesnya sudah cukup panjang ya, 2019 sampai sekarang belum selesai. Jadi kalau nggak salah ditawarkan 2019 sudah melewati 2 pemilu ya. Iya kan ini loh. Jadi ya ada apa namanya, saya lihat begitu. Jadi ini memang sudah menjadi ramai terakhir-terakhir ini dan terakhir juga ada rekan kita Mas Dimana menyampaikan sangat sampai tertipu dan sebagainya. Halo. Putus. Terakhir. Oh, gampang. Oke, kita sambung lagi nanti dengan Pak Pangkat ini tadi terputus. Mas Robi, Iya. bagaimana ini ketika jenengan sebagai pemerhati masalah
sosial mendengar masalah seperti ini? Iya, tentunya ini ya, saya mulai konstruksinya biar nggak lari. Saya sebagai pilar demokrasi kita yang ya kan menjadi bagian di situ, pers, saya bekerja sebagai jurnalis, melihat, mendengar ada eksekutif, legislatif, yudikatif, tadi Pak Pangkat dari legislatif ya kan, DPR. Nah, saya juga mengalami satu hal yang apa ya, seperti Pak Pangkat sama tadi, mendapat aduan, mendapat keluhan Sebagai dari pers, warga. ya? Salah satunya keluhannya dari Mas Hendi nih, Ya. langsung kepada saya. Wah, ini kayak begini-begini. Wah, kok bisa Mas gitu kan? Ya dari situ tadi udah dijelaskan secara detail sama Mas Hendi. Tapi saya kemudian mencoba melihat ya, karena persoalannya nggak hanya soal dengan konsumen. Ternyata dengan pemerintah desa Karangrau juga bermasalah. Katanya dijanjikan lapangan, dijanjikan ini, mereka juga menuntut gitu. Nah, kalau kita runut ke belakang, tanah yang luasnya 22 hektar ini ya, nanti dikoreksi kalau keliru, 22 hektar ini yang masuk dalam pemerintah desa Karangrau dan juga kelurahan Berkoh ya kalau nggak salah ya, itu izinnya itu untuk rumah sangat sederhana seperti yang tertulis di dalam sertifikat. Itu yang mengeluarkan Pak Gubernur pada masa itu. Tetapi itu tidak kunjung direalisasikan dan pada akhirnya malah justru dibuat oleh rumah elit, dibuat rumah elit. Kalau rumah sederhana itu kan harganya mungkin ya 100 berapa gitu kan. Ini harganya berapa Mas Edi? Saya waktu itu 2019 beli kalau nggak salah 810 juta. 800, ya itu kan udah nggak masuk sederhana. Luasnya juga harusnya Saya 150 meter. Nah, itu 150 meter. Rumah sederhana paling mungkin 72 ya kan, dengan bangunan tipe 36 mungkin kan, kecil gitu. Nah, ini justru sudah menyalahi ya perjanjian antara pihak perusahaan pengembang dengan pihak pemerintah. Itu tanah negara loh, gitu loh, jangan buat main-main gitu. Kalau sudah menyalahi seperti itu ya harusnya dikembalikan, batal gitu loh. Tarik kembali oleh pemerintah, ya kan? Karena itu ditukar guling, nilai tuker yang buat ngijoli itu juga nilainya nggak seberapa. Tanah di daerah Berkoh di situ, di daerah Karangrau dijoli nang Sumbang nang pinggiran sing ora payu langkah regane gitu kan. Ini kan pemerintah dirugikan gitu loh. Lah kita sebagai rakyat Banyumas punya aset kemudian dimaling seperti itu kan kita juga ikut emosi, jengkel gitu loh. Ya enggak? Iya, kita saya terus terang terbuka ini pemerintah, kita harus inilah profesional, pemerintahnya harus benar, eksekutifnya. Ya kan, Mas Pangkat juga legislatif juga harus ngawal ini yang seperti ini, termasuk saya. Ya kan, sebagai salah satu pilar demokrasi, pers juga menyuarakan ini agar Pemda Banyumas itu tidak dirugikan. Kita udah benar-benar iyalah dibodoni tanah sebegitu nilainya, itu ratusan miliar loh itu kalau di sekarang jadi berapa rumah. Lihat sekarang nilai yang buat tukar guling itu nilainya masih berapa. Jadi saya dengan adanya penyalahgunaan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk rumah sederhana menjadi rumah ini sudah membatalkan perjanjian itu dan harusnya ditarik. Oke, gitu. Siap-siap. Jadi ini bukan masalah soal pembeli dengan perusahaan aja semata luas, tapi jadi imbas ke masalah publik ini di situ. Dan tidak hanya itu, harus konsekuensinya APH harus bergerak gitu loh. Eksekutifnya harus disikat, ini kan juga mereka yang terlibat di situ juga harus diproses dan ditegakkan. semua. Oke, siap. Gitu. Tahan dulu di sini nih. Pak Pangkat tadi terputus dan tadi di sambungan juga sudah ada sepertinya dari Pak Iqbal Fani tadi ya sudah muncul. Terima kasih ini. Kita akan jeda dulu pemirsa, baik yang di televisi maupun di channel YouTube kita akan jeda terlebih dahulu dan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Empol. Tahukah kamu apakah kesehatan reproduksi itu? Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Mengapa remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi?
Masa remaja adalah masa peralihan perpindahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa remaja, terjadi perubahan fisik maupun biologis, sehingga remaja penting untuk tahu dan mengenal sistem reproduksi beserta perubahannya. Rentang usia remaja menurut WHO, remaja adalah penduduk dengan rentang usia 10-19 tahun. Rentang usia remaja menurut Permenkes RI nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dengan rentang usia 10-18 tahun. Rentang usia remaja menurut BKKBN, remaja adalah penduduk dengan rentang usia 10-24 tahun dan belum menikah. Pada masa remaja, terjadi perubahan fisik secara cepat yang tidak seimbang dengan perubahan kejiwaan, mental, emosional. Perubahan ini dapat membingungkan remaja yang mengalaminya, karena itu perlu pengertian, bimbingan dan dukungan lingkungan di sekitarnya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat baik jasmani, mental maupun psikososial. Apabila remaja tidak dibekali dengan pondasi yang kuat, dapat mengakibatkan terjadinya perilaku ingin mencoba hal-hal baru yang didorong oleh rangsangan seksual yang menjerumus kepada seks pranikah. Seks pranikah adalah hubungan seksual yang dilakukan remaja dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dampak seks pranikah bagi remaja adalah 1. Kehamilan yang tidak diinginkan. 2. Meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. 3. Risiko tertular penyakit menular seksual, PMS, termasuk HIV/AIDS. 4. Gangguan psikologis. Hal ini dapat dihindari dengan mewujudkan remaja sehat dan berkualitas melalui tips trik sebagai berikut. 1. Berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi. 2. Tidak tergoda melakukan hubungan seksual. 3. Berpikiran maju untuk hal-hal baru dan berpendirian teguh. 4. Dapat mengatur energi remaja menjadi energi positif. 5. Membina persahabatan yang sehat dan saling menghargai. Remaja merupakan harapan bangsa dan pewujud cita Indonesia. Masa remaja menentukan masa depanmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan dialog interaktif, polemik, Safir Mention. Di studio sudah hadir dua orang narasumber, Mas Rofi Sofyan Amin, jurnalis sekaligus pemerhati masalah sosial, lalu ada konsumen dari perumahan Safir Mention, Bapak Hendy Wahyu Saputra. Lalu tersambung melalui sambungan video dua orang narasumber kita, Bapak Dr. Supangkat SHMH sedang berada di Kediri, lalu legal dari Safir Group, Bapak Iqbal Fani. Kita akan lanjutkan kembali nih para narasumber dengan Pak Supangkat terlebih dahulu. Pak Pangkat, halo Pak Pangkat. Halo juga ya Mas Hanan. Mohon maaf tadi terputus Pak. Ya terputus tadi ya, betul ya. Monggo silahkan Pak, tadi soal tanggapannya. Ya, jadi tanggapannya begini, ada dua sisi yang sampaikan bahwa persoalan ini memang tadi kan menyangkut IMB ya. Padahal IMB itu sudah diatur oleh Perda yang baru tentang bangunan gedung, yaitu Perda nomor tahun 2020. Dan pembeliannya tadi tahun 2019. Kan tinggal diikuti aja pengembangnya, kan tinggal mengikuti aja Perda yang sudah diundangkan tahun 2020. Dan dirubah lagi karena adanya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2020. Kita rubah lagi menjadi Perda nomor 11 tahun 2022. Juga dari saya melihat begini, paling utama bahwa konsumen itu sebagai pembeli yang beritikat baik harus dilindungi. Karena apa? Karena pembeli yang harus dilindungi itu menyangkut beberapa hal yang pasti kepastian hukum. Kepastian hukumnya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Perlindungan ini untuk memastikan bahwa pembeli yang telah melakukan transaksi jual beli itu harus bisa mendapatkan apa yang didapatkannya
meskipun di pihak penjual ada cacat hukum, tapi sebagai pembeli harus tetap dianggap pembeli yang baik. Jadi harus ada kepastian hukumnya. Kedua, harus ada keadilan. Jual beli perumahan ini yang pasti adalah bahwa penjual pengembang harus bertanggung jawab atas segala hal yang timbul atas tanah yang dijualnya. Dalam hal ini pembeli mendapatkan tadi beberapa catatan itu masih ditunjukkan, mendapatkan tanah, mendapatkan bangunannya, mendapatkan IMB-nya, semuanya itu harus terpenuhi. Jadi sebagai catatan bahwa kepastian hukum dan keadilan ini harus menjadi pasti buat konsumen. Kenapa ini terjadi? Karena ini harus ada pencegahan, jangan sampai jual beli properti ada penipuan, jangan sampai terjadi. Dua hal ini harus terlindungi. Ini memang saya juga luar biasa ini. Tanggal 4 yang lalu sudah ada pertemuan besar itu. Tapi kok tidak ada keputusan ini, Mas Budi? Mestinya di situ kan sudah ada gambaran solusi untuk penyelesaiannya. Jangan sampai menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan. Kami yang ada di DPRD jangan sampai hal ini menjadi warisan oleh para konsumen, artinya tidak terselesaikan sekarang. Utama adalah itu, DPRD sendiri tepatnya akan rapat dengar pendapat. Nah, kenapa sudah ada beberapa kali pertemuan kok tidak ada titik temunya? Tentunya para konsumen yang cukup banyak, jangan sampai menunggu ketidakpastian. Yang kasihan konsumen, apabila dia sudah beli mau jual lagi, isunya tidak ada IMB, pasti jualnya sulit. Kemudian berikutnya lagi, dia merasa tidak tenang. Ini menempati rumah tanah kok tidak ada dokumen yang pasti. Padahal salah satu bukti yang paling kuat atas tanah adalah dokumen atas tanah, yaitu sertifikat itu yang pasti. Dan kemudian berikutnya lagi, tadi di sini juga bahwa persoalan ini berawal dari rislah. Rislah kerap kali menimbulkan problem, tanah penggantinya tidak sesuai, tapi tanah yang digunakan ini kerap kali juga menimbulkan masalah seperti ini. Kalau tadi rumah mewah, tapi ditawarkan rumah sederhana. Tapi mewahnya Mas ini bukan mebel sawah ya. Betul-betul mewah dalam arti tadi belinya 800 gitu loh, kalau nggak salah tahun 2019. Gede duitnya itu, banyak itu lebih waktu itu. Nah, sekarang sampai berkepanjangan seperti ini. Nah, ini tentunya menjadi perhatian DPRD dan DPRD tepatnya akan rapat dengan pendapat. Saya pikir tadi yang disampaikan Mas di 14 April itu sudah ada titik terang. Karena di situ untuk mencari solusi. Kenapa ini tidak segera ditindaklanjuti? Karena memang juga beberapa saat yang lalu ada bangunan yang melanggar, namun akhirnya dengan dikasih denda, bangunan itu tidak dibongkar. Kalau seandainya sebuah bangunan yang melanggar Perda nomor 17 tahun 2020 ataupun Perda tahun 2021 ada sanksi di pasal 125 harus dibongkar, ini sudah tidak mungkin lah banyak madorotnya. Tapi solusinya adalah konsumen harus dilindungi dengan dua hal. Yang satu kepastian hukum dan yang kedua adalah keadilan. Hal ini jangan sampai terjadi di tahap berikutnya adalah terjadi konsumen mendapatkan apa yang menjadi haknya. Ada pembeli yang beretikat baik. Sama Agung sendiri juga sudah menyampaikan pembeli yang beretikat baik harus dilindungi. Andai kata bayarnya tidak lancar aja harus dilindungi, apalagi tadi Mas Dendi tes ya. Gimana? KPR. Itu yang utama. Kredit. Ya, artinya betul-betul antar ya Mas Budi kan, ya kan? Gimana? Jadi begini Pak, 2000 ya cukup panjang ini, 2019 sekarang 2025 6 tahun. Tapi yang pasti kami laporkan pada pimpinan akan ada rapat dengan pendapat antara pemerintah dan DPRD. Kebetulan ini persoalan hukumnya, beli insya Allah kami akan undang supaya larut. Artinya DPRD sangat responsif terhadap persoalan ini. Kami sangat berharap bahwa semuanya bisa terselesaikan. Ini karena kalau tidak terselesaikan itu menjadi presiden buruk di Banyumas.
Kenapa ada menjual properti tidak ada surat yang lengkap, kemudian dulu katanya sederhana, kemudian jadi memang ini jangan sampai, tapi ini segera tertutup. Banyumas ini sudah mulai bangkit pertumbuhan ekonominya, uang beredar sudah kedua Jawa Tengah. Kita harapkan Banyumas harus tetap satria. Katanya satria, sejahtera, adil, rapi, indah, dan aman. Kan aman segalanya, aman buat Mas Dendi juga kan, ya kan? Betul Pak. Yang diharapkan. Cukup Pak, terima kasih Pak Pangkat. Ini kami catat ini tadi bahwa konsumen harus dilindungi dengan dua hal, soal satu kepastian hukum, dua keadilan, dan tadi disebutkan bahwa ini adalah bermula dari kasus Rizlak di mana tadi disebutkan sering menimbulkan problem, dan tadi pembicaraan kita juga soal tidak sesuai dari awal ketika ini sertifikatnya rumah sederhana, bahkan rumah sangat sederhana plus ternyata dijual menjadi perumahan yang mewah. Nanti ditanggapi, tapi kita akan dengar ini di sambungan juga sudah standby dari Legal Safir Group, Pak Iqbal Fani. Halo Pak Iqbal. Halo. Halo Pak Iqbal. Halo Pak Iqbal. Ngelag ya. Wah, ini kita belum terhubung ini. Nah, pemirsa bisa mengirimkan tanggapan, komentar maupun pertanyaan melalui nomor HP yang tertera di layar monitor, maupun bisa melalui chat WA. Nah, kita akan coba tersambung lagi. Oh, ini sudah sambung Pak Iqbal Fani. Halo Pak Iqbal. Halo, Assalamualaikum Mas Hanan. Salam kenal Pak Iqbal. Salam kenal Bapak-Bapak. Saya Hanan ini di studio, sudah hadir Pak Hendi Wahyu Saputra dan Mas Robi. Halo Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal. Halo Mas Hendi, Pak Robi. Iya, ini kita butuh ini penjelasan dan tanggapan dari pihak Safir Group, dalam hal ini diwakili Bapak Iqbal Fani. Silahkan Pak Iqbal, tentang progresnya bisa diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Pak, jadi bisa saya sampaikan bahwa sebetulnya di Banyumas ini itu banyak sekali kegiatan-kegiatan usaha selain daripada Safir Mansion itu yang tanahnya memang berasal dari tanah ex Bondodeso ataupun tanah yang berasal dari tukar guling maupun ganti rugi rislah seperti ya. Jadi tidak hanya di Safir Mansion, ada beberapa, banyak, kalau saya ada datanya itu banyak sekali, itu tidak hanya Safir Mansion. Dan dari situ saya meyakini dan tahu persis betul bahwa Pemda Kabupaten Banyumas itu sudah berpengalaman untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini Pak. Jadi ada beberapa banyak gitu ya, banyak kegiatan usaha, salah satunya itu Safir Mansion yang tanahnya memang berasal dari tanah bengkok ataupun Halo Pak. Halo, sepertinya kita terputus ini, belum bisa sampai selesai. Tadi disebutkan banyak kasus, terus Pemda pengalaman, tapi kita sayang belum bisa menghadirkan perwakilan dari pemerintah Kabupaten Banyumas ya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kita akan berbincang kembali ke studio. Oh, tapi kita ada jeda ini. Pak Iqbal tahan dulu ya, kita ada jeda iklan terlebih dahulu ya. Pak Hendi, Mas Robi, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Halo, saya Najwa Syihab. Saya Peggy Melati Sukma. Saya Inaya Wahid. Saya AKBP Edi Santoso SOS MSI. Saya Erik Erlangga. Anda sedang menyaksikan Satelit TV. Satelit TV. Satelit TV. Satelit TV. Satelit TV. Satelit TV. Inyong Epol. 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 Satelit TV Inyong Epol. Baiklah para hadirin yang berbahagia, ini saatnya kita akan mengumumkan pemenang lomba karaoke ialah
menerima Bu hadiah dari Juragan Hunter selaku sponsor utama kita. Selamat untuk pemenang malam ini. Tepuk tangannya mana? Meriah. Mumpung saya masih di sini, sekalian saya mau pamer produk rokok terbaru saya. Rokok bambu. Rokoknya duduk meletek-meletek, kembul kayak motor buatan. Orang kalah kalau rokok elektrik pokoknya. Dijamin luar biasa. Dibantu dipromosikan. Kok rokoknya polos? Pita cukainya mana? Rokoknya memang polos. Kadang pita cukainya bikin sendiri. Malah sering tak kasih pita cukai bekas. Emang aman? Dijamin aman, Mas. Aman gimana? Jualan rokok tuh yang legal, yang ada pita cukainya dan asli bukan palsu. Rokok berpita cukai yang legal itu pita cukai sesuai peruntukan, berhologram 3 dimensi, cetakan pita cukai tajam, pita cukai robek saat dibuka. Dirungokne ya, sing asli ora gawe rugi. Oh no. Ada? Masih mau jualan rokok ilegal? Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog interaktif polemik Safir Mansion. Di studio sudah hadir 2 orang narasumber, Pak Hendy ini sebagai pembeli perumahan tersebut, lalu Mas Robi Syofanamin, jurnalis sekaligus pemerhati masalah sosial. Lalu di sambungan telepon ada Legal Safir Group, Bapak Iqbal Fani, dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Komisi 1, Bapak Dr. Supangat SHMH. Kita kembali ke Iqbal Fani terlebih dahulu nih, Mas Hendy, Mas Robi. Kita mendengar tanggapan dari Legal Safir Group. Tadi sudah disoal, mulai soal ketidaksesuaian dari ini ya, peruntukan awal, terus dianggap melakukan upaya tipu-tipu. Nah ini gimana nih tanggapan dari Mas Iqbal, Pak Iqbal? Silakan Pak Iqbal, halo. Halo. Iya, silakan. Tadi terputus Pak Iqbal. Ya, mohon maaf ini karena sambungannya tiba-tiba terputus sendiri ya. Ya, silakan. Okay. Ya, mohon saya lanjutkan coba Pak. Jadi memang tadi saya perlu ulangi lagi bahwa di Banyumas itu Pak ada banyak, tidak hanya Safir Mansion itu, ada banyak kegiatan usaha yang tanahnya berasal dari tanah rislah ganti rugi maupun dari bengkok yang di rislah dengan cara tukar menukar tanah maupun dengan cara ganti rugi. Jadi rislah itu ada banyak macam caranya Pak. Salah satu yang dilakukan oleh PT Linggarjati, hal ini Safir Mansion, adalah dengan cara ganti rugi. Jadi bukan tukar menukar tapi ganti rugi yang dilakukan oleh pihak Safir Mansion kepada pemerintah desa Karangrau, dan itu sudah dilaksanakan pada tahun 1997 dan sudah close sampai dengan terbitnya sertifikat atas nama PT Linggarjati Permai. Begitu yang bisa disampaikan atas rislah yang menanggapi tentang rislah yang tadi disampaikan oleh Bapak narasumber yang berada di seberang sana gitu ya. Mas Robi. Kemudian saya bisa sampaikan juga bahwa pada saat sampai dengan hari ini apa yang disampaikan oleh Mas Hendy tentang keluh kesahnya dan lain sebagainya itu kami belum pernah menerima, atau Mas Hendy itu belum pernah datang kepada kami sebagai penjual perumahan Safir Mansion untuk sekedar mengklarifikasi apa yang tadi disampaikan semua oleh Mas Hendy tentang PBG-nya sampai mana, kok ini RS seperti apa dan lain sebagainya. Itu Mas Hendy belum pernah
kantor untuk mengklarifikasi apa yang tadi disampaikan di awal, pemberitaan yang disampaikan di awal oleh Mas Hendy. Jadi kami justru bertanya-tanya, kok kami yang kantornya notabene juga di kantor di perumahan Safir Mansion itu pintunya terbuka lebar gitu ya, malah tidak didatangi, kok malah memilih untuk berkuar-kuar keluar untuk cerita A, B, C, D dan lain sebagainya, sedangkan yang paling dekat gitu ya, sebagai penjual tidak pernah tuh didatangi untuk sekedar berkoordinasi, kemudian sekedar menanyakan ini seperti apa prosesnya. Itu belum sampai dengan saat itu tuh belum terlaksana, belum pernah datang ke kantor kami. Sedangkan berita yang beredar di luar sana itu malah menjadi liar akhirnya, gitu ya. Padahal kami selalu membuka pintu kami lebar-lebar apabila memang Pak Hendy ini mau berkoordinasi dengan kami, menanyakan seperti apa sebetulnya prosesnya. Karena saya yakin betul dan saya tahu pasti gitu ya, sampai dengan saat ini Pemda Banyumas itu sangat, salah satunya kejadian malam ini mungkin dari Pak Pangkat, dari Pak Wahyu Edi itu saya tahu betul mereka semua sibuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Banyumas, dan salah satunya mungkin adalah persoalan Safir Mansion ini yang masih berpenyelesaian perizinannya. Pada saat itu juga kami sudah 2 kali, betul apa yang disampaikan Mas Hendy tadi adalah melakukan audiensi, dan itu inisiatifnya datang dari Safir Mansion, dari PT Linggarjati. Inisiatifnya datang dari kami untuk mengadakan audiensi itu. Tujuannya apa sih audiensi itu? Adalah untuk mendengar sendiri ini prosesnya sampai mana sih? Ini Safir salah atau enggak sih? Sampai mana proses penerbitan PBG-nya? Sampai mana dokumen lain yang diperlukan, perizinan yang diperlukan? Itu biar tujuannya adalah untuk dari Pemda menyampaikan sendiri. Jangan ini hanya sebatas klaim dari Safir, kok izinnya nggak jalan, izinnya nggak selesai. Dan pada saat itu 2 kali audiensi di November dan di April 2025, seingat saya Mas Hendy hadir juga di situ, hadir juga mendengar penjelasan, dan saya revisi sedikit, menjanjikan 3 bulan itu baru muncul di table 9, jadi di April Pemda itu menjanjikan kurang lebih mungkin 3 bulan selesailah target kita. Itu di table 9 muncul pernyataan itu. Jadi Pemda merencanakan mudah-mudahan kami akan maksimalkan begitu ya untuk menyelesaikan persoalan Safir Mansion ini dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Seperti itu muncul pernyataan dari Pemda itu pada saat kita audiensi. Itu sekali lagi audiensi itu kami yang menyelenggarakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan sejauh mana kinerja apa yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Banyumas dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi ini beda dengan beda dengan kegiatan yang mandek dan tidak berizin, tapi sedang berproses menuju penyelesaian dan sudah dijanjikan dengan pasti, insya Allah mendengar sendiri dari Pemda bahwa ini akan selesai dalam kurun waktu sekian lama. Ini, bukan suatu jalan buntu, tapi ini adalah suatu progres yang saya tahu betul Pemda Banyumas itu punya kapasitas menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini sesuai aturan, sesuai hukum yang berlaku, sudah pengalaman gitu Pak. Karena sekali lagi tadi bukan hanya Safir Mansion yang tanahnya berasal dari ex Bondodeso begitu. Nah, saya sangat menyayangkan sekali sebetulnya. Beberapa kali pertemuan juga sebenarnya saya sering dengan Mas Hendy ketemu, dan saya sudah menawarkan, menanyakan Mas Hendy ketemu siapa, sudah ke kantor belum, saya ingin menjelaskan sampai mana dan lain sebagainya. Cuman memang belum ada waktunya dan lain sebagainya mungkin gitu. Mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan. Stand by ya Pak Iqbal, stand by ya. Oke, kita langsung dengerin nih, barangkali pengen ditanggapi. Saya tanggapi ya. Jadi Pak Iqbal masih ingat nggak ketika saya dipanggil kejaksaan, Pak Iqbal datang ke kantor saya? Ya. Ya kan? Nah, ketika saya dipanggil kejaksaan waktu itu,
Saya telepon marketingnya jenengan, namanya Gita, hubungin jenengan, terus jenengan telepon saya, datang ke kantor saya, menjelaskan bahwa seperti ini. Oke, saya masih diam Mas Iqbal. Ya toh Mas Iqbal. Terus ketika kita datang ke pertemuan yang di bulan November, kalau jenengan kenapa Mas ini nggak ke kantor dan nanya, wong pertemuan itu udah menjelaskan kok. Ya kan, Mas Iqbal pertama udah datang ke saya, ke kantor saya sendiri loh Mas Iqbal ya. Terus pertemuan itu udah menjelaskan bahwa rumah ini belum ada IMB-nya seperti itu. Mas Iqbal mencoba meminta tolong pemerintah bahwa ini satu-satunya cara mungkin dengan cara diskresi bupati seperti itu. Bahkan saya juga bilang kan sama ada rekamannya loh Mas Iqbal. Pertama yang di November bahkan Pak Taufik Roman itu selalu merekam setiap kita bicara. Kita akan upayakan coba bicara 3 bulan lewat minta tolong Pak PJ Iwan, ya kan? Oke. Terus 3 bulan itu tidak ada jawaban dari pemerintah daerah. Terus di bulan April ada pertemuan lagi di Tabelnen. Di Tabelnen itu ada pertemuan juga meminta tolong pemerintah untuk melakukan diskresi. Saya bilang, jangan ada kok. Pemerintah sadar nggak sih sebenarnya sedang dibenturkan dengan masyarakat? Saya ngomong kayak gitu loh Mas. Pemerintah sadar nggak sih sebenarnya sedang dibenturkan dengan masyarakat gitu loh. Bahwa ini kesalahannya izinnya rumah sederhana, dibangun rumah mewah, terus IMB-nya pemerintah sudah mencabut set plan, sudah pasang Satpol PP, jenengan tetap bangun terus. Saya bilang gitu kan, berarti kan bikin, intinya kan kalau diskresi itu kan tujuannya kan karena ada kegaduhan masyarakat kan, jadi bupati harus mengambil diskresi seperti itu. Di situ ada keputusan minta waktu 3 bulan. Berarti kalau 14 April nanti, berarti 14 Juli ini kita tunggu keputusan pemerintah daerah. Saya bilang gitu. Saya pun juga sempat komunikasi dengan Pak Sadewo. Saya bilang gitu. Ada sang WA beliau juga setelah acara di Maknu, saya bilang kok, saya ini saya uruskan di sini semuanya. Saya sebagai konsumen berjalan sendiri tanpa tunggangan siapapun. Hanya nurani saya meminta hak saya. Ingat Mas Iqbal, jadi kok keluar-keluar di luapan tuh ya memang kenyataannya seperti itu Mas Iqbal, gitu loh. Wong udah pemerintah udah nyabut set plan tahun 2018, kenapa marketing nawarin ke saya? Kalau itu benar caranya. Terus Satpol PP sudah masang plang, kenapa masih, saya nggak tahu itu jalan atau enggak semuanya. Perbankan juga, tahu nggak awalnya dia kerjasama dengan developer, tanahnya tanah apa, izinnya apa. Kenapa perbankan juga membiayai developer seperti ini? Mau tertulis di sertifikat rumah sederhana kok. Mas Iqbal beli rumah ditulis rumah sederhana, sertifikatnya mau apa enggak? Gitu loh Mas Iqbal. Mau bicara keluar-keluar atau apa enggak? Mau udah ketemu berapa kali, mau ngapain lagi? Siap. Gitu Nanti loh. Mas Iqbal bisa nanggapi ya. Kita harus jeda dulu nih semuanya. Kita harus jeda, kita akan sambung lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Kini telah hadir pengobatan herbal Indomata. Bersama saya Bapak Arya Ramadan sebagai pakar kesehatan dari Klinik Indomata. Pengobatan Indomata dapat mengobati penyakit seperti mata katarak, mata plus dan minus, mata berair, glukoma, mata retina atau silinder, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Indomata. Satu-satunya di Jawa Tengah yang memberi solusi kompetensi mengatasi penyakit mata secara alami dan menggunakan alat terapi canggih dan modern. Terapi dan gurah mata merupakan cara proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata. 3 atau 4 menit perubahan bisa dirasakan di tempat. Data membuktikan insya Allah penyakit mata Anda sembuh seperti semula. Alamat praktek di Jalan Raya Selatan Wangon, Kampung Pecikalan, RT 3, RW 9, Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Sasaran dari lampu merah Wangon kurang lebih 200 meter ke arah Cilacap di samping Amat, lihat papan nama pengobatan Indomata. Buka praktek setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nomor handphone 0852 7006 2466.
pemirsa, tak terasa kita sudah 1 jam ini, Mas Robi. Udah 1 jam nih Mas Iqbal, Pak Pangkat, Pak Hendy, ini kita jelas 1 jam membincang problematika ini sepertinya masih kurang ini. Oh, tadi aja 2 kali pertemuan yang diadakan Safir, Pemkab, sama Konsubsen belum selesai, apalagi ini 1 jam. Tapi awalan diskusi ini, dialog ini sebagai upaya ya. Jadi kita pengen mengantar ke penyelesaian sebetulnya. Karena tadi bukan semata soal hak konsumen saja, tapi juga ada kepentingan masyarakat luas. Nah, disitulah kenapa kami dari Satelit TV mengadakan dialog ini. Dan kami tentunya juga mengundang Pemkab sebetulnya untuk mendudukan masalah ini secara lebih lengkap. Tapi pada malam hari ini Ketua Tim Penyelesaian polemik Safir Mention ini, Pak Edi, berhalangan hadir. Sebelumnya kami juga mengontak Pak Sekda, lalu dispo ke beliau Pak Edi. Mungkin di lain kesempatan, episode berikutnya kita akan undang lagi, kita akan coba kaji, dan kita bicara cari penyelesaiannya. Nah, di akhir acara ini akhir acara, coba Pak Iqbal masih ada, Pak Pangkat masih ada, kita penegasan aja ini. Kita mulai dari Pak Pangkat. Pak Pangkat terhubung? Masih terdengar. Pak Pangkat, kita di sesi akhir nih Pak, mungkin closing ini, apa yang saran dari Pak Pangkat untuk penyelesaian ini Pak Pangkat, silakan. Ya, yang pasti bahwa persoalan persetujuan bangunan gedung atau dulu yang IMB, perdanya sudah ada. Menegakkan perda harus ditegakkan. Meskipun menegakkan perda itu bagaikan menegakkan benang pasar ya. Tapi hukum harus dilakukan secara proper ya, betul lah. Kedua, bahwa konsumen mendapatkan kepastian hukum, dan yang kedua keadilan. Dan berikutnya lagi bahwa DPRD insya Allah nanti saya laporkan kepada pimpinan agar kegaduhan ini segera selesai, karena dampaknya kurang baik buat Banyumas, karena Banyumas sudah mulai menata hari depan yang lebih baik lagi. Itu Pak Sanan, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Pangkat untuk penegasannya, waktunya, kebersamaannya bersama Satelit TV. Terima kasih sekali lagi Pak Pangkat. Selanjutnya bergeser ke Pak Iqbal Fani, legal dari Safir Group, untuk memberikan tanggapan dan closing ini. Pak Iqbal, kita ada di sesi akhir ini. Silakan Pak. Ya, jadi Bapak-Bapak sekalian, bahwa saya perlu menyampaikan di sini, semua saat ini sedang berproses, masih berproses. Dan saya yakin betul, tadi saya harus ulangi bahwa Pemda Kabupaten Banyumas ini pasti saya yakin betul kapasitasnya, dan saya tahu persis apa yang sedang dikerjakan saat ini, sedang berusaha semampunya untuk menyelesaikan polemik ini, perizinan ini, tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi memang dari yang disampaikan tadi saya di awal, bahwa saat ini Pemda Banyumas masih on progress Pak untuk penyelesaiannya, dan dari waktu yang dijanjikan, insya Allah progresnya saat ini sudah sangat baik, sangat maju sekali. Mudah-mudahan dengan waktu yang tidak lama bisa selesai. Dan tadi sedikit nyinggung masalah yang disampaikan Mas Hendy, betul, saya ketemu dengan beliau di tempatnya, tapi dengan persoalan yang berbeda. Belum ada masalah ini, dan ketika muncul ada pertanyaan-pertanyaan ini, kita belum pernah membahasnya langsung, Mas Hendy nggak ke kantor dan lain sebagainya. Tapi pada intinya saya setuju Pak dengan apa yang disampaikan Pak Pangkat tadi, bahwa masalah ini harus selesai, karena kalau mengenai tata ruang dan lain sebagainya, Safir Mention ini sudah sesuai dengan peruntukannya, perumahan dan pemukiman. Tinggal nanti apapun keputusan dari Pemda Kabupaten Banyumas, kami siap mengakomodir dan siap melaksanakan pada intinya, demi untuk menyelesaikan dan menunaikan kewajiban kami dan memenuhi semua hak-hak konsumen kami Pak. Apapun keputusannya, PT Linggarjati dalam hari ini Safir Mention akan siap untuk menjalankan, melaksanakannya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Iqbal Fani sudah bergabung, sediaan waktunya. Sekali lagi ucapkan terima kasih Pak Iqbal Fani. Selanjutnya Pak
Hendy, silakan ditanggapi dan closing statementnya. Ya kalau tanggapi Mas Iqbal tuh selalu kalau ketemu saya selalu kayak gini nih. Jadi kelas terus ya. Intinya gini Pak, saya berharap pemerintah Banyumas dan APH tegas. Jadi ketika ada hal-hal kayak gitu langsung ambil keputusan. Jadi saya ngerasa kayak ya ini kita tuh marwahnya pemerintah Banyumas dan APH itu kayak diremehkan. Itu aja sih. Saya butuh ketegasan itu, selesaikan. Saya udah bilang kan 14 Juli tidak ada jawaban yang tegas dari pemerintah, saya akan melakukan langkah konkret lagi sesuai dengan segala kemampuan saya yang saya punya. Itu aja sudah. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Ya. Pak Hendy Wahyu Saputra ya. Semoga acara ini bisa memberikan penjelasan juga kepada publik, kepada penonton, serta dorongan kepada pemerintah kabupaten maupun pihak terkait ini untuk mencari upaya penyelesaiannya. Terima kasih. Ketika kezoliman dikasih ruang hanya ada Sukata, lawan. Sudah. Oke, siap. Terima kasih. Mas Robi, penutup. Saya ngelihat ini itu ruwet gitu loh. Jadi ini sebetulnya sangat jelas kenapa harus dibikin rumit. Dari awal peruntukannya untuk rumah sederhana dibikin rumah elit itu kan sudah nggak sesuai. Harusnya sudah batal, ya kan. Tetapi sudah dibangun rumah apa ya mau dibatalkan, ya kan. Ya pemerintah nggak tegas gimana, pemerintah sudah nutup kok. Iya kan? Berarti dablek ini. Dablek ini perusahaannya ini yang dablek itu gitu loh. Pemerintah sudah nutup loh kok. Ini sedang kita selesaikan, sedang ini progresnya bagus. Bagus dari mana? Gitu loh. Wong sudah menyalahi dari awal, ya kan? Pemerintah Banyumas sudah nyabut set plan. Terus kemudian pemerintah Banyumas Satpol PP sudah nutup, gitu kan? Tetap jalan terus. Lah kok ini masih optimis gitu loh. Kalaupun iya itu harus ada diskresi. Gitu loh, harus ada diskresi di mana ya harus dihitung ulang gitu loh. Dihitung ulang sekarang nilainya berapa. Ya kan? Nah, perusahaan yang mengakuisisi itu harus memberikan ganti rugi kepada pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, baru fair di situ gitu loh. Kalaupun pemerintah Banyumas mau mengeluarkan, ini harus dihitung ulang dulu. Baru nanti oke lah, nggak masalah gitu. Itu satu. Yang kedua, bahwa di situ banyak pelanggaran hukum, pelanggaran administratif. APH harus bergerak gitu loh. Kita terus teriak-teriak seperti ini, APH-nya bergerak, ini negara kita bisa bagus. Tapi kalau seperti ini dibiarkan memble begini ya repot kita masyarakat itu. Gitu Mas Anand. Oke, siap-siap harus selesai dan tuntas ya. Oke, terima kasih Mas Robi atas waktunya, kesediaannya ini mewakili tadi pemerhati masalah sosial, juga jurnalis yang dari awal ini mengawal ini informasi terkait ini. Baik, saya akan menutup acara ini, tapi izinkan ini saya menarik kesimpulan. Pemerintah Kabupaten Banyumas harus mempercepat penanganan kasus pembangunan perumahan mewah Sapir Mansion yang berlokasi di Desa Karangrau, Kecamatan Sukaraja, sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan tata ruang dan legalitas properti. Persoalan ini menjadi sorotan masyarakat dan konsumen mengingat tingginya nilai investasi serta keterkaitannya dengan tata kelola lahan desa yang telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Jadi ini harus dituntaskan dan Satelit TV berupaya untuk mendorong ke sana. Kita ketemu lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih para narasumber, Mas Hendy, Mas Robi, Pak Pangkat, dan Mas Iqbal Fani. Kepada pemirsa Satelit TV, ucapan terima kasih sudah bergabung 1 jam. Terakhir kita ketemu di lain kesempatan dengan tema-tema yang lain. Kita tutup bareng-bareng, kita pamit yang di studio maupun yang di sambungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.